Halo Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang terus mau mendapatkan update informasi terbarunya seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian, nanti langsung aja subscribe channel YouTube ini karena setiap harinya kita akan terus update. Dan tanpa basa-basi lagi, seperti inilah informasi selengkapnya. Di informasi pertama kita akan membahas dulu tentang hasil pertandingan dari Spezia versus Lazio. Spezia versus Lazio di Liga Italia 2022-2023 berakhir dengan kemenangan untuk Aquilocci. Lazio berhasil mendulang kemenangan dengan skor telak 3-0. Laga itu berlangsung di Stadion Alberto Fico, Italia pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Adapun 3 gol kemenangan Lazio dibukukan oleh Ciro Immobile pada menit ke-36 via penalti, kemudian oleh Felipe Anderson di menit ke-52, dan Marcos Antonio di menit ke-89. Dan berbicara mengenai jalannya pertandingan, nah di babak pertama, Spezia yang tampil di hadapan pendukung sendiri itu langsung tancap gas nih dan juga mengancam gawang Lazio. Tak berselang lama, di menit ketiga nih, Medi Borabia itu nyaris sekali membuka keran gol. Namun sayang banget nih, bolanya itu masih membentur mistar gawang Aquilocci. Spezia juga kembali mengancam gawang Lazio pada menit ke-12. Namun sayang, lagi-lagi mereka gagal dikarenakan sundulan dari Mbala Enzola itu masih melebar tipis dari gawang Lazio yang dikawal oleh Ivan Provedel. Alih-alih mencetak gol, Spezia justru kebobolan yang lebih dahulu pada menit ke-36. Adalah Ciro Immobile yang menjadi pencetak gol lewat titik putih usai Ichan Ampadu melakukan pelanggaran terhadap Felipe Anderson di kotak terlarang. Skor 1-0 pun untuk keunggulan Lazio. Tim tuan rumah juga mencoba untuk mengejar ketertinggalan mereka. Akan tetapi, skor 1-0 untuk keunggulan Lazio tidak berubah hingga turun minum. Dan memasuki babak kedua, Lazio juga tidak menurunkan tempo permainan. Tim asuhan Maurizio Sarri itu pun sukses memperlebar keunggulan pada menit ke-52 lewat sepakan Felipe Anderson. Dan pada akhirnya tim tamu unggul dengan skor 2-0. Spezia juga mendapatkan peluang emas pada menit ke-59 lewat sepakan keras dari Albin Ekdal. Namun peluang itu kembali mampu diamankan oleh Provedel. Spezia juga terus mencoba untuk mencari celah di lini pertahanan Lazio. Mereka mendominasi jalannya pertandingan namun selalu gagal dalam mengkonversi peluang untuk menjadi gol. Spezia juga semakin terpuruk usai Ichan Ampadu menerima kartu merah pada menit ke-84. Unggul jumlah pemain pun sukses dimanfaatkan dengan baik oleh Lazio lantaran kembali mencetak gol pada menit ke-89 melalui Marcos Antonio. Hingga laga berakhir, keunggulan 3-0 untuk Lazio pun tidak berubah. Dengan demikian, Aquilocci sukses mendulang poin penuh di pekan ke-30 Liga Italia 2022-2023. Dan berikut adalah bagaimana susunan pemain dari Spezia versus Lazio. Dalam pertandingan itu, Spezia menggunakan formasi 4-3-3 dengan starting 11 yang terdiri dari Dragoski, lalu kemudian ada Salvatore Esposito, kemudian ada Ichan Ampadu, lalu ada Wisniewski, Dimitrios Nikolaou, Medi Borabia, Albin Ekdal, Daniel Verde, Emmanuel Chiasi, Mbala Enzola, dan juga Kelvin Amian. Sedangkan untuk Lazio itu sama seperti Spezia, mereka menggunakan formasi 4-3-3 dengan starting 11 yang terdiri dari Ivan Provedel, kemudian ada Adam Marusic, Nicola Casali, Alessio Romagnoli, Esed Haysach, kemudian ada Milinkovic Savic, Danilo Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, dan juga Ciro Immobile serta Mattia Zaccagni. Lanjut ke informasi kedua, kita akan membahas tentang manajer Sevilla yang menyebut bahwa Manchester United penakut setelah gagal meraih kemenangan. Wakil Spanyol, yakni Sevilla yang bertahan ke Old Trafford berhasil menahan imbang Manchester United dalam leg pertama babak perempat final Liga Europe pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 yang lalu, meskipun mereka sempat tertinggal 0-2 lebih dahulu. Menanggapi pertandingan itu, manajer Sevilla yakni Jose Luis Mendilibar yakin jika Manchester United diliputi rasa takut setelah gol pertama timnya yang datang dari gol bunuh diri Cheryl Malaysia pada menit ke-84. Seperti diketahui, United memulai duel melawan Sevilla tersebut dengan sangat baik. Hanya butuh 21 menit bagi skuad besutan Erik ten Hag untuk dapat unggul 2-0 melalui brace dari Marcel Sabitzer yakni di menit ke-14 dan di menit ke-21. Namun semuanya berubah drastis nih ketika memasuki 10 menit terakhir di babak kedua. Pasca gol bunuh diri dari Malaysia, fokus para pemain setan merah semakin pecah. Apalagi ditambah dengan Lisandro Martinez yang harus ditarik keluar dikarenakan cedera. Pada akhirnya, Sevilla berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-90+2 melalui gol bunuh diri Harry Maguire.
Mandy Libar mengatakan, tim telah meningkat dengan pergantian pemain. Mereka ataupun MU mengalami sedikit penurunan ketika kedudukan berubah menjadi 2-1. Dengan cederanya Lisandro Martinez, mereka ketakutan dan meminta lebih banyak waktu. Dalam beberapa menit pertama, sepertinya dunia runtuh untuk Sevilla. Tetapi sepak bola tidak berakhir dengan itu. Itu bertahan lama. Sevilla dalam kompetisi itu selalu di atas. Ketika kami mengubah kedudukan menjadi 2-1, Manchester yang hebat menyaksikan bahwa juga ada Sevilla yang hebat. Sementara itu, dari sisi tim Erik ten Hag itu nampaknya ada kesalahan yang cukup fatal yang dilakukan oleh sang manajer. Seperti diketahui, ten Hag musim ini telah mendapatkan banyak pujian atas taktik pergantian pemainnya yang dinilai cerdas. Namun, pergantian 3 pemain sekaligus yang dilakukan pada menit ke-62 sepertinya tidak akan termasuk ke dalam taktik cerdas ex-manajer Ajax tersebut. United tentu saja memulai babak kedua dengan kepercayaan diri yang besar setelah mereka berhasil merebut keunggulan dengan 2 gol pada babak pertama. Tetapi memutuskan untuk membawa masuk Anthony Elanga, Wout Weghorst dan juga Christian Eriksen dinilai telah mengurangi kualitas tim secara keseluruhan. Skor saat itu masih 2-0 dan United awalnya masih terlihat tajam dalam menyerang. Namun Elanga dan Weghorst itu telah mengubah dinamika di lini depan Manchester United dan mereka juga tidak mampu memberikan banyak ancaman ke gawang Sevilla. Di sisi lain dalam laga itu ada 2 bek dari Manchester United yakni Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane yang mengalami cedera. Bahkan Rafael Varane harus ditarik keluar pada awal babak kedua. Pemain asal Prancis itu tidak bisa melanjutkan laga dan harus digantikan dengan Harry Maguire. Sedangkan untuk permasalahan cedera yang dialami Martinez sepertinya nampak serius. Dikarenakan Erik ten Hag juga memberikan konfirmasi apabila bek berpaspor Argentina itu berkemungkinan besar harus absen dulu nih dalam beberapa pekan ke depan untuk menjalani proses pemulihan. Dikutip dari Manchester Evening News, ten Hag mengatakan, saya pikir dia tak akan bermain di hari Minggu. Sepertinya begitu. Namun saya juga tak bisa menyatakan cedera yang dialaminya. Serta saya juga lebih suka menunggu dan kemudian akan menjelaskannya. Setelah berbicara dengannya dan dia juga merasa tenang, masih bermain di 3 kompetisi berbeda. Tentu saja Anda membutuhkan skuad untuk siap dimainkan. Namun apabila Martinez dan juga Rafael Varane tak bisa dimainkan, maka pemain lain harus menjalankan tugasnya. Dan dengan cederanya Martinez, maka ini juga kian meramaikan ruang perawatan Manchester United usai Varane, Luke Shaw, Scott McTominay, dan juga Marcus Rashford telah terlebih dahulu dikonfirmasi cedera. Dan untuk topik terakhir kita akan membahas tentang 4 pemain yang menjadi biang kerok kekalahan Chelsea atas Real Madrid. Chelsea tertunduk lesu setelah kalah 2-0 atas Real Madrid di leg pertama perempat final Liga Champions 2022-2023. Hal ini tidak luput nih dari pemain mereka yang tidak tampil maksimal. The Blues harus mengakui keunggulan El Real pada pertandingan kali ini. Mereka dibungkam melalui gol Karim Benzema di menit ke-21 dan gol dari Marco Asensio di menit ke-74. Sebenarnya untuk anak asuh Frank Lampard itu sempat memberikan perlawanan nih di awal laga dengan serangan balik cepat Joao Felix. Akan tetapi mereka kembali ditekan oleh anak asuhan Carlos Ancelotti. Los Blancos kemudian memenangkan penguasaan bola sebesar 57% dengan 18 kali percobaan tembakan. Berbanding terbalik dengan Chelsea yang hanya 7 kali melakukan percobaan shooting. Permainan cepat Madrid sulit diimbangi oleh penggawat Chelsea. Dan berikut adalah keempat daftar pemain Chelsea yang tidak tampil memuaskan. Yang pertama adalah Raheem Sterling. Nah, tumbuhnya lini serang menjadi permasalahan Chelsea di musim ini. Dan salah satu penggawa mereka, Raheem Sterling adalah sosok yang dimaksudkan. Pertandingan menghadapi Real Madrid menjadi laga keempat Chelsea tanpa mencetak gol. Sterling bermain selama 65 menit sebelum digantikan oleh Kai Havertz. Penyerang sayap yang diplot sebagai penyerang tengah tersebut pada laga ini hanya menciptakan 1 shoot on target. Sterling juga hanya berhasil 1 kali nih mengirim bola melewati pertahanan musuh dari 4 percobaan. Yang kedua adalah Reece James. Bermain dengan 3 bek tengah, James itu diplot menjadi gelandang di sisi kanan. Bek kanan timnas Inggris tersebut bermain didorong lebih ke depan. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan dalam bertahan dan juga menyerang. Namun demikian, James tidak tampil baik. Dia gagal mengirim 1 pun crossing. Dalam bertahan pun dia hanya berhasil membuat 3 clearance, 1 intercept dan 1 kali tackle. Yang ketiga adalah Ben Chilwell. Sama dengan James, Ben Chilwell ini dipaksa bermain lebih ke depan. Sosok bek kiri tersebut mendapatkan tugas untuk menjaga keseimbangan transisinya Chelsea.
Chilwell kemudian gagal bermain penuh pada laga melawan Madrid dikarenakan ulahnya sendiri. Dia menghentikan Rodrigo dengan tangannya dan juga mendapatkan kartu merah di menit ke-59 setelah gagal mengantisipasi umpan lambung Valverde ke Rodrigo yang berlari dengan cepat. Chilwell juga tidak mampu mengirim satu poin crossing pada laga ini untuk membantu menyerang. Dalam bertahan, pria Inggris ini pun hanya berhasil melakukan 3 kali tackle. Dan yang terakhir adalah Mateo Kovacic. Gelandang tengah tersebut tidak mampu membantu Chelsea keluar dari tekanan Real Madrid. Pria asal Kroasia tersebut tampil penuh dan hanya sedikit berkontribusi. Dia lebih sering membantu pertahanan Chelsea daripada mengalirkan bola ke depan. Kovacic juga membuat masing-masing satu tackle, block, dan intercept. Dia juga hanya berhasil membuat satu umpan lambung tanpa satupun crossing dan juga shooting. Dan bagaimanakah pendapat kalian sebagai penggemar dari The Blues? Apakah kalian pengen menambahkan siapa saja pemain yang menjadi biang kerok dari kekalahan Chelsea? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Informasi dari Chelsea tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi bola lainnya hanya di channel YouTube I'm On It. Dan aku juga pengen mengingatkan kalian sekali lagi, untuk kalian yang tidak mau ketinggalan update seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian, langsung aja subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Karena setiap harinya kita akan terus update informasi terbarunya. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.